Tuduhan ini sangat menyeramkan karena ancaman hukuman dari kasus ini itu nggak main-main. Apalagi aku yang tertuduh sebagai otak pelaku. Ancamannya sangat mengerikan, minimal seumur hidup dan maksimal pidana mati. Aku tidak membunuh. Bukan aku. Hai, kenalin. Namaku Peggy Setiawan. Kalau dipanjangin, Peggy. Pekerja gigih, setiawan, setia kawan. Hehe. Aku tinggal di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Aku punya adik 3. Adik aku yang pertama bernama Robi Setiawan. Adik yang kedua bernama Luciana. Dan yang ketiga bernama Ameliana. Kami berasal dari keluarga yang sangat sederhana, menengah ke bawah. Kami masih numpang di rumah nenek karena kami belum mempunyai rumah sendiri. Ayahku menikah lagi sementara ibuku bekerja hanya sebagai ART. Terlahir sebagai anak pertama, aku punya tanggung jawab besar untuk membantu mencari nafkah buat ibu dan ketiga adik-adik aku. Aku hanya seorang lulusan SMP. Aku tidak lagi melanjutkan sekolah karena banyak faktor. Ya, termasuk faktor biaya. Aku lebih memilih langsung bekerja setelah lulus dari SMP untuk membantu perekonomian keluargaku. Aku bekerja sebagai buruh bangunan. Debu, panas terik, itulah makanan aku sehari-hari. Aku tidak mengenal lagi apa itu kata lelah. Setiap hari keringatku bercucuran. Kerjaan aku tidak seperti kerjaan orang kantoran yang hanya di ruangan ber-AC, ruangan dingin. Walaupun kerjaan aku hanya sebagai buruh bangunan, aku sangat bersyukur sekali. Tanpa adanya tukang bangunan, gedung perkantoran, apartemen, hotel, rumah, dan bangunan lainnya tentunya tidak akan pernah ada. Aku sangat bersyukur karena masih diberikan kesehatan dan bisa menjadi seorang buruh bangunan. Hitam putih di hidupku, jalan di takdir. Sebagai rasa syukur aku selalu berusaha untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu, dimanapun itu dan dalam keadaan apapun. Cara bersyukur itulah yang selalu diajarkan oleh orang tua kami sejak kami masih kecil. Orang tua kami selalu mengatakan, "Nak, apapun kerjaan kamu nantinya, jangan pernah gengsi, jangan pernah malu. Selama itu halal dan tidak merugikan orang lain. Malulah ketika kamu mengambil hak orang lain. Malulah ketika kamu memfitnah orang lain. Dan malulah ketika kamu menzolimi orang lain." Itulah pesan dari orang tua kami yang selalu kami pegang teguh sampai detik ini. Air matamu berlinang. Tanggal 12 Agustus tahun 2016, aku berangkat sendirian ke Bandung atau bahasa anak muda sekarang OTW ke Bandung. Aku OTW ke Bandung karena saat itu aku dipanggil ayah untuk ikut bekerja, biasa sebagai buruh bangunan. Pada zaman itu aku sangat aktif di media sosial Facebook. Jadi sebelum berangkat ke Bandung, aku update status dulu di Facebook biar keren kayak yang lain. Hehehe. Hari-hari aku selalu ceria, selalu penuh semangat karena aku sangat bahagia bisa bekerja walaupun itu hanya kuli bangunan. Karena dengan kuli bangunanlah aku bisa bekerja mendapat gaji sekaligus berolahraga setiap hari. Aku sangat menyukai pekerjaan aku ini. Karena aku pernah dengar kata sang motivator bahwa sukai dan jadikanlah hobi pekerjaan kamu apapun itu selama itu halal. Karena dengan cara itu kamu tidak akan pernah merasa bosan dengan pekerjaan kamu itu. Selama aku berada di Bandung, aku selalu bahagia. Aku semangat bekerja untuk cari nafkah buat ibu dan adik-adik aku. Demi ibuku, terkadang aku makan nasi hanya pakai lauk tahu 2 biji. Itu sengaja aku lakukan agar aku bisa pulang bawa uang yang banyak buat ibu aku. Selama aku berada di Bandung, aku rutin chat lewat messenger Facebook sama teman aku di Cirebon. Namanya Dede Kurniawan. Dede sering nanya ke aku, kapan pulang? Aku bilang, tunggu aja.
Sampai di penghujung bulan Agustus tahun 2016 itu, aku dapat kabar dari ibu aku. Katanya rumah di Cirebon digeledah dan motor aku disita polisi. Aku sangat sedih dan shock banget saat mendengar kabar itu. Polisinya tanya sama ibu aku, "Peggy mana? Dia ada utang sama aku." Polisi yang satu bilang nyawa dibayar nyawa. Terus yang satunya lagi bilang Peggy terlibat kasus pembunuhan. Saat itu ibu aku jawab, "Peggy ada di Bandung, kerja bangunan." Motor aku dan motor paman aku disita, dibawa ke kantor polisi. Katanya sih buat barang bukti. Aku dan keluargaku bingung, barang bukti buat apa? Padahal saat itu motor aku rusak loh, belum diservis karena belum ada uang saat itu. Makanya aku kerja dulu biar bisa servis motor. Pada saat itu juga aku sudah berpesan sama ibu aku sebelum rumahku digeledah. Aku bilang sama ibu aku, "Bu, nanti jangan minta duit dulu ya. Soalnya duitnya buat servis motor dulu." Ibu aku bilang, "Iya nak, nggak apa-apa. Motornya diservis aja dulu." Kabar penggerebekan itu benar-benar membuat hatiku seperti disayat-sayat pakai silet. Aku bingung dan kaget. Dari mana asalnya tiba-tiba nama aku ikut terseret di kasus pembunuhan itu? Aku tanya sama ibu aku, "Emang ada pembunuhan di mana, Bu?" Ternyata pada tanggal 27 Agustus 2016 itu, tepatnya malam Minggu, ada sebuah peristiwa pembunuhan yang terjadi di Cirebon. Mayatnya itu ditemukan di flyover Talun. Padahal aku berada di Bandung itu dari bulan Agustus sampai Desember tahun 2016. Kok bisa-bisanya nama aku ikut terbawa-bawa di kasus itu? Aku sempat berpikir saat itu, kalau polisi pasti bakal datang jemput aku di Bandung. Karena aku sudah dicurigai sebagai bagian dari pelaku itu. Yang paling parahnya adalah aku dicurigai sebagai otak pelakunya. Padahal tanggal 27 Agustus 2016 itu aku masih ingat. Teman-teman aku juga ingat kalau malam itu kami lagi nganter teman kami namanya Bondol. Kami ngantar Bondol ke jalan raya nunggu angkot untuk pulang ke Cirebon. Bondol berangkat ke Bandung tanggal 21 Agustus tahun 2016. Dia kerja sama aku, tapi dia nggak betah. Nah, tanggal 27 Agustus itu sehabis gajian, biasanya kan kuli bangunan gajian atau bayaran itu di hari Sabtu sore. Nah, saat itu Bondol habis bayaran. Katanya dia mau pulang aja ke Cirebon karena nggak betah kerja. Nah, di malam itu aku sama Robi dan Ibnu, kami bertiga mengantar Bondol ke jalan raya nunggu angkot untuk pulang ke Cirebon. Setelah itu kami mampir beli makan, kemudian balik lagi ke Bedeng. Dari tuduhan yang sangat kejam itu, aku, ibuku, dan keluargaku sangat sedih. Tapi aku nggak takut. Iya, karena aku nggak melakukan itu. Aku rutin pulang ke Cirebon. Aku juga sangat aktif di Facebook, update status, unggah foto, dan lain sebagainya. Aku kerja seperti biasa. Buronan mana coba yang berani aktif di Facebook? Kadang Sherlock juga. Kalau aku buronan, ngapain aku larinya cuma di Bandung? Mending ke luar negeri. Hitam putih di hidupku, jalani takdirku. 8 tahun berlalu, aku bekerja seperti biasa, nyari nafkah buat ibuku dan adik-adik aku. Peristiwa 8 tahun lalu itu kembali ramai setelah kisahnya diangkat ke layar lebar, berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Film itu viral, publik kembali geger. Salah satu terpidana yang dulu ditangkap kini sudah bebas. Namanya Saka Tatal. Saka Tatal membongkar semuanya kalau dia adalah korban salah tangkap. Publik semakin geger lagi mendengar itu. Di saat publik semakin geger, polisi kembali bekerja keras. Polisi rilis 3 nama DPO yang belum tertangkap dari tahun 2016 itu. Dari 3 nama DPO itu ada yang mirip sama nama aku, tapi mirip nama depannya doang, yaitu Peggy. Nama aku kan Peggy Setiawan. Nama DPO itu Peggy alias Perong. Aku lihat nama-nama DPO itu dari media sosial. Aku sih santai aja, walaupun ada yang mirip sama nama aku. Lagian juga dulu rumah aku sudah pernah digeledah. Motor aku dan motor pamanku dibawa ke kantor polisi. Ibuku saat itu sudah bilang Peggy ada di Bandung, tapi polisi nggak nyari aku ke Bandung. Hanya motor aja yang disita. Aneh kan? Padahal aku dicurigai otak pelakunya loh. Kok polisi nggak nyari aku ke Bandung? Tahu nggak kenapa polisi nggak nyari aku ke Bandung saat itu?
Itu artinya polisi nggak punya bukti kuat untuk nangkap aku di Bandung pada tahun 2016 itu. Ya iyalah, orang bukan aku yang pelaku. Emang nama Peggy cuma satu di Cirebon ini. Aku juga merasa aneh loh sama 3 nama DPO yang dikeluarkan polisi pada waktu itu. Karena ketiga-tiganya itu nggak ada fotonya loh, sketsanya pun nggak ada. Percayalah, Bu. Bukan saya, Bu. Aku tidak membunuh. Bukan aku. Yang paling menyakitkan buat aku adalah polisi benaran menangkap aku di Bandung pada hari Selasa malam, tanggal 21 Mei 2024. Hati aku hancur, terlebih lagi hati ibuku dan keluargaku. Aku sangat kaget. Ibuku juga syok setelah mengetahui aku ditangkap. Penangkapan itu sangat menyakitkan buat aku. Hatiku hancur, sedih. Lebih hancur lagi hati ibuku. Aku ditangkap tanpa bukti yang kuat. Aku merasa aneh banget. Kenapa rekaman CCTV yang ada di TKP tidak pernah diperiksa? Padahal tahun 2016 itu sudah canggih loh. CCTV di mana-mana sudah banyak. Aku nggak masalah ditangkap kalau memang di CCTV itu ada gambar aku. Katanya kan ini ada pemurkasaannya juga. Tapi spermanya kok nggak pernah dites DNA. Hasilnya gimana? Kalau memang bukti-bukti itu mengatakan aku pelakunya sih nggak apa-apa. Jangan hanya berdasarkan kesaksian manusia, karena itu bisa dibuat-buat. Banyak kejanggalan yang terjadi di peristiwa ini. Aku sudah dicurigai sebagai otak pelaku dari tahun 2016. Namun, aku bisa bebas bekerja di Bandung selama 8 tahun. Padahal aku aktif di Facebook dan Bandung Cirebon dekat loh. Setelah viral film Vina, hanya dalam hitungan hari aku sudah bisa ditangkap. Data DPO yang dirilis dan yang ditangkap itu sangat jauh berbeda. DPO Peggy Perong yang ditangkap Peggy Setiawan. DPO rambutnya keriting yang ditangkap rambutnya lurus. DPO alamatnya Banjarwangunan yang ditangkap alamatnya Desa Kepompongan. Nama DPO yang 2 orang tiba-tiba raib, katanya hanya fiktif. Kalau DPO yang lain bisa fiktif, harusnya aku juga fiktif. Aku sedih, hatiku hancur. Yang paling membuat aku sedih karena aku gak bisa lagi kerja. Aku gak bisa lagi ngasih uang sama ibu aku. Yang biasanya aku ngasih uang ke ibuku tiap minggu. Sekarang gak bisa lagi. Aku ditahan. Lebih parah lagi saat jumpa pers di Polda Jabar. Polisi menjelaskan secara rinci bagaimana seolah-olah peran aku di kasus itu. Yang semua itu hanyalah keterangan sepihak. Hanya polisi yang bisa menjelaskan. Sementara aku nggak boleh membantah itu. Mulut aku seolah-olah dibungkam. Padahal untuk membantah itu aku mempunyai hak. Aku nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan itu. Aku nggak kenal siapa itu korban, siapa itu Eki, siapa itu Vina. Saat kejadian itu, aku di Bandung kerja. Aku sibuk cari uang buat ibuku dan buat masa depan aku. Karena aku sadar, aku orang nggak punya. Mungkin karena ini sehingga aku diperlakukan seenaknya. Saat para media ingin wawancara sama aku, polisi saat itu terburu-buru membawa aku ke dalam. Seolah-olah aku nggak dibolehin untuk berbicara di depan media. Hati kecilku menangis saat itu. Ya Allah, gini amat perlakuan manusia yang Engkau pilih untuk menjalankan amanah titipanmu ini ya Allah. Sepertinya dia tidak bisa mempergunakan sebaik-baiknya pangkat dan jabatan yang Engkau titipkan kepada mereka ya Allah. Jika pangkat dan jabatan yang Engkau titipkan seolah-olah hanya dijadikan sebagai power untuk menindas yang lemah, sadarkanlah mereka ya Allah. Sadarkanlah mereka. Hamba pasrahkan kepadamu ya Allah. Dari fitnah yang kejam ini aku hampir putus asa. Tapi aku yakin kalau semua ini tidak terlepas dari skenario yang maha kuasa. Karena Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Yang membuat aku semakin bersemangat lagi menghadapi ini. Karena ternyata aku nggak sendiri. Ada hampir ratusan orang pengacara yang ikhlas membantuku. Ada jutaan masyarakat Indonesia yang mendukung dan mengawalku.
Terima kasih sebesar-besarnya aku ucapkan buat para lawyer yang ikhlas membantuku dan buat para netizen yang terus mengawal kasus ini sampai selesai. Tanggal 24 Juni nanti sidang pra-peradilan untuk aku akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Aku minta doa kalian semua agar sidang pra-peradilan ini berjalan seadil-adilnya. Yang bersalah harus bertanggung jawab menerima hukumannya. Yang tidak bersalah harus dan wajib dibebaskan. Tuduhan ini sangat menyeramkan karena ancaman hukuman dari kasus ini itu nggak main-main. Apalagi aku yang tertuduh sebagai otak pelaku. Ancamannya sangat mengerikan, minimal seumur hidup dan maksimal pidana mati. Tapi aku pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Karena sehebat-hebatnya manusia menyusun rencana, jika Allah tidak berkehendak, maka itu tidak mungkin terjadi. Jika memang itu tetap terjadi, ada bukti kuat atau tidak, dan tetap terjadi. Sudah diusahakan semaksimal mungkin, namun tetap terjadi. Ya udah, inilah takdir aku. Yang jelas, yang aku tahu, aku bukan pelaku. Kalau aku tetap dihukum, ya udah, apa boleh buat? Inilah dunia. Lu punya uang, lu punya jabatan, lu kuasa bos. Tapi ingat, itu hanya berlaku di dunia. Setelah mati, beda cerita. Dan aku hanya bisa bilang, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Pengadilan yang tidak ada lagi permainan drama, rekayasa, dan aku, kamu, kita semua sedang OTW ke sana. Sampai jumpa di sana. Aku Peggy Setiawan, untuk semua orang-orang baik, I love you. Dan untuk orang-orang zalim, sadarlah, mumpung belum wafat. Andai bisa ku mengulang, waktu hilang dan terbuang. Andai bisa ku kembali, hapus semua pedih. Andai mungkin aku bisa kembali tulus segalanya, tapi hidup takkan bisa meski derai